hari ini dari yang ditentukan oleh pembina, yaitu tema dari Mazmur 119 ayat 105. Demikian bunyinya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Kemudian subtema dari Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang 40. Matius 22 ayat 37 sampai ayatnya yang ke-40. Demikian bunyinya. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum ini tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Kemudian motivasi juga dari Yohanes 15 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. "Jika kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Jadi pembacaannya ada 3 yang dikasih oleh pembina, tapi minta saya khotbah dalam waktu yang singkat ya. Sebelum mulai, karena pembina tadi ngomong hari ini hari yang luar biasa ya, makanya saya buat juga khotbah yang agak luar biasa, ngomong luar biasa. Saya undang Pak Pembina sama Ibu di depan, Pak Pembina sama Ibu. Silakan Pak Pembina sama Ibu. Saya adalah pendeta gereja Protestan Maluku ya, dan GPM tidak ada di Medan. Tapi hari ini bersyukur saya mewakili GPM bisa hadir di sini ya, Bapak Ibu. Saya punya hadiah spesial buat Pak Tarija dan Ibu Raden yang ulang tahun hari ini ya. Hadiah ini saya bawa dari Ambon langsung ya, dari Ambon. Dan hadiah ini punya makna. Yang pertama buat Ibu dulu yang ulang tahun ya. Saya bawa jangan ambil Pak. Ya, oke. Orang Ambon tuh identik dengan 2 hal ya, dengan besi putih. Ya, besi putih titanium ya. Jadi hari ini saya berikan Ibu Raden Elia Juliana hadiah dari Ambon, yaitu besi putih titanium ya, dari Ambon. Boleh Pak pakai buat Ibu? Moga-moga cocok di hati ya. Ini ingat-ingatnya masa dulu ya Pak. Boleh mau dipakai boleh. Ya Pak. Yang matanya di depan kembali. Selamat ya. Orang Ambon identik dengan besi, karena besi itu melambangkan kekuatan. Jadi hari ini kami berikan, saya dengan spesial buat Ibu, bahwa besi putih ini melambangkan kekuatan, dan di dalamnya ada salib itu. Salib melambangkan bahwa Ibu Raden Elia Juliana ini kuat. Kekuatannya hanya dalam salib. Hanya dalam salib Tuhan Yesus, seperti itu. Yang kedua, saya berikan buat Pak Pembina, karena orang Ambon juga itu identik dengan minyak kayu putih. Ansia. Biasa kalau orang sudah itu siap, minyaknya banyak kan? Pakai minyak ini, minyak itu ya. Ini minyak ini dari Ambon ya, Pulau. Ya. Saya kasih buat Bapak, nanti digosok Pak. Minyak ini dalam Alkitab melambangkan minyak, tengurapan.
Pengurapan. Jadi Bapak ini, Pak Pembina, kami percaya kok. Di Alkitab itu ada pengurapan itu sebagai nabi, ya, sebagai raja dan sebagai imam. Jadi ini mengurapi Pak Pembina. Ya, selamat ya. Ya, urapi. Pengurapan. Kita percaya bahwa Pak Pembina telah menerima pengurapan dari Tuhan, bukan dari saya, dari Tuhan. Pengurapan sebagai nabi di tengah-tengah pribadi lansia, ibadah. Pengurapan sebagai imam di tengah-tengah keluarga, dan pengurapan sebagai raja di tengah-tengah pekerjaan, di kolam renang, di sekolah. Itu yang Tuhan inginkan dari Bapak. Pengurapan ini rupanya Pak Pendeta WA terus ke saya, Jakarta. Saya semangat menghadiri pelantikan kemarin. Jalan kaki dari Monas ke istana, istana ke Monas, kayaknya kuat kakiku. Tapi tiba di sini nggak bisa berdiri sama sekali. Pak Pendeta tahu, jadi terima kasih punya urapannya. Jadi memang terus disuntik di Setiabudi ya, itu ada rumah sakit apa namanya itu, ortopedi ontropus masilipus, disuntik tempurna baru 2 kali, sudah agak lumayan. Sekarang dikasih minyak urapan malah bisa ketemu. Hati-hati, bijaksana, hati-hati. Sering-sering. Iya, sering-sering. Kalau habis minta, boleh ada lagi. Makasih. Ada yang mau kalung lagi? Besi putih dari Ambon? Saya akan memberikan 1 kalung lagi lah buat ibu-ibu. Masih ada 1, ya. Ya. Ini dari Ambon ya, spesial. Tapi siapa? Nanti saya kasih pertanyaannya. Siapa yang bisa? Dulu. Siapa yang bisa nanti dia angkat tangan, saya pakai depan jawab. Oke? Ya. Ini kalungnya 1. Ya. 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 Oke. Jawabannya sebutkan, nanti angkat tangan ya. Baru saya pakai baru maju ya. Maju jawab benar, dapat ini. Kalau enggak, ya. Sebutkan ayat firman Tuhan dari Matius 6 ayat 33. Oke ibu, baju putih. Matius 6 ayat 33. Sebutkan bu. Namanya? Oh, yang lansia. Yang lansia. Ulang. Ini Bu. Ulang. Pertanyaan ulang. Siapa yang angkat tangan? Duduk dulu. Apa bunyi? Duduk, jangan angkat tangan. Angkat tangan nanti lihat ya siapa yang ini dipanggil ya. Jangan angkat tangan dulu, belum. Oke? Sebutkan bunyi dari kitab Mazmur 32 ayat 10. Gak ada. Banyak kesakitan diderita orang-orang fasik, tapi orang yang percaya kepada Tuhan dikelilingi dengan setia. Oke, yang gampang, sudah lewat. Siapa yang gampangnya sebutkan bunyi daripada kitab Kejadian 1 ayat 1. Baju merah ya. Baju merah ya. Ya. Bukan ini, Bunyinya Kejadian 1 ayat 1 sih. Ini membuktikan bahwa lansia menguasai semua pembacaan Alkitab ya. Bunyinya? Nama saya Pesta Tangku Bulon. Dari Kejadian 1 ayat 1 bunyinya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ya, dapat ya. Kasih dulu simpan ya sebagai oleh dari saya. Pakai terus, pakai. Iya. Ya. Orang rajin pasti diberkati. Nah, saudara-saudara kita kasih
Kita semua punya handphone ya? Punya kan? Ya. Zaman sekarang ini zaman kemajuan teknologi. Ya. Bukan zaman dulu lagi ya. Ya, zaman kemajuan teknologi. Di handphone saudara ada, tahu nggak istilah AI? Kecerdasan buatan. Ada yang di handphonenya? AI? Ada handphonenya aplikasi ChatGPT? Nggak ada? Ada. Belum ya? Sekarang ini, sebelum saya sampaikan khotbah, kita coba ya tanya AI ya, tanya ChatGPT, kira-kira apa yang dirasakan oleh Pak Pembina dan Ibu dari firman Tuhan hari ini ya. Ini ChatGPT ya. Ini zaman udah maju ya. Saya tanya di sini ya, buat ChatGPT ya. Enggak. Lihat ya, saya tanya. Bagaimana Jenderal Purnawirawan Raziman Tadigan bersyukur? Apa jawabnya? Breaker. Dengan jawabannya sih dengan jawaban dari kecerdasan buatan AI. nanti Pak Jenderalnya bunyinya gini. Ini ChatGPT ya, bunyinya gini. Sebagai seorang pemimpin yang telah membangun banyak perubahan, baik menyedarkan dan kehidupan pribadi, mengungkapkan rasa syukurnya dengan cara yang dalam, sederhana, dan bermakna. Berikut ini adalah gambaran kehidupan beliau bersyukur dan aku amati di tempat sini. Setiap pagi, Jenderal Raziman Tadigan bangun sebelum fajar. Ia berdiri di tempat tidur, entah di berada rumah atau di dekat taman kecil miliknya. Di situ dia menundukkan kepala dan berdoa, "Oh Tuhan, ya Tuhan, terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Terima kasih aku masih bisa berdiri, mengurangi putih dan kaki sudah tak sembuh." Oke, panjang ya, nanti saya kirim buat Bapak ya. Tepuk tangan dulu untuk ChatGPT catatan Bapak Tadigan ya. Benar nggak Pak kira-kira? Masih panjang ini, cuma kurang lebih. Benar, saya tidur di atas sana. Setiap pagi saya bangun, saya nggak bisa turun. Duduk dulu saya di tangga jam 5 pagi. Di situ berdoa saya. Terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kau masih memberikan aku nafas kehidupan untuk sanggup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Semua yang Kau berikan ini. Sambil saya lihat semua dari tangan. Saya takjub kok bisa. Ini semua berkat campur tangan-Mu Tuhan. Karena ini dulu sawah milik saya beli. Dulu 20 tahun yang lalu. Banyak rezeki naik pangkat, saya buatlah seperti ini. Wajar kalau tiap pagi saya duduk di tangga ketiga sana. Betul itu. Itu kalau nggak salah itu buatan Israel. ChatGPT ya, yang buat produk Israel itu. Israel. Jadi betul memang tiap pagi. Ya. Berarti ChatGPT aja bisa tahu bagaimana Pak Pembina ya, apalagi Tuhan Allah ya. Dia lebih tahu Bapak ini bersyukur bukan saja saat ini, tapi setiap hari, setiap pagi dalam setiap kehidupannya. Tepuk tangan dulu pembina kami yang luar biasa. Sekarang kita tanya lagi ChatGPT tentang Ibu Raden Yuliana ya, kita tanya. Pertanyaan ini, apa pesan firman Tuhan kepada Ibu Yuliana yang berhari ulang tahun? Ini jawabannya. Ini panjang ya, nanti saya cuma putar bagian atas saja. Dengar ya. Hari ulang tahun Mazmur 19
2023 adalah baik untuk menyanyikan syukur kepada Tuhan dan untuk menyanyikan mazmur bagi namamu, Ya yang Maha Tinggi, untuk memberitakan kasih setiamu di waktu pagi dan kesetiaanmu di waktu malam. Open quote, Ibu Juliana yang terkasih, hari ini adalah hari di mana Tuhan menambahkan 1 tahun lagi dalam hidup ibu, bukan sekadar angka, tapi bukti kasih setianya yang tidak pernah gagal. Tuhan ingin ibu tahu bahwa setiap langkah yang telah ibu lewati, baik yang ringan maupun berat, semuanya ada dalam genggamannya. Ia tidak pernah meninggalkan ibu, bahkan saat ibu merasa lemah atau sendiri. Tuhan berkata kepadamu hari ini, anakku, aku mengenal hatimu. Aku melihat air matamu dan mendengar doamu. Ulang tahunmu bukan hanya perayaanmu, tapi peringatan bahwa aku masih menyertaimu. Aku punya rencana indah di tahun-tahun ke depan. Jangan takut, bersandarlah kepadaku. Close quote. Oke, itu banyak ya, ada juga selanjutnya sampai di sini ya. Saya pikir kita tutup botol aja, sudah selesai ya. Kata para siman. Nah, kita lanjut lagi ya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terus kasih, para siman ini dalam Pak Pembina, Ibu mau sampaikan. Ibu sampaikan. Nah, iya. Saya makasih Pak Pendeta. Ada terima tadi sedih saya. Gak bisa ngomong ya. Dalam sukacita pasti ada juga duka cita ya. Namanya hidup pergumulan itu tidak pernah lepas, tapi kami tidak pernah menyerah karena kami tahu Tuhan itu yang baik dan Tuhan pasti punya rencana. Tuhan memberikan ujian kepada kami, pasti punya tujuan dan punya rencana. Kami hanya berserah kepada Engkau Tuhan ya. Murni sampai sekarang masih di tempat karena kami yakin bahwa pasti rencana yang baik. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan dan sebagainya. Pasti yang baik-baik untuk kami. Yang jelas bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Bukan rancangan kami, tapi adalah rancangan Tuhan yang jadi pada kami. Itu saja keyakinan saya. Dan rasa syukur ini memang saya buat sederhana mungkin ya, semuanya hanya untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih. Tangan hukum yang Tuhan. Kalau kecerdasan buatan mesin aja bisa menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan ya. Berarti kita juga lebih dari mesin ya. Kita diciptakan dengan spesial menurut kami menurut Allah, dan kita bisa menyampaikan pesan-pesan kepada saudara kita dengan menyampaikan pesan-pesan yang positif, bukan pesan-pesan yang negatif yang menghancurkan sesama kita atau orang yang kita cintai. Saya kenal Pak Pembina nih kurang lebih 2 tahun lalu ya, dan setiap kali bicara dengan beliau selalu yang keluar itu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu di luar kepala ya. Kami pendeta aja belum tentu semua firman Tuhan di luar kepala. Tapi Pak Pembina ini, dia kayak Alkitab berjalan gitu ya. Setiap kali ngomong firman ini, setiap kali ngomong firman ini dulu. Ya. Jadi biasa saya bilang sabar Pak, saya catat dulu ya. Karena nggak semua firman saya hafal ya dari Alkitab ya. Dan itu dia sebagai, makanya waktu hari ulang tahun ya, saya tanpa sadar saya menyebut bukan SH, tapi STH ya Pak ya. Jadi kayaknya Tuhan mau dia itu menjadi nabi, dan nabi itu terbukti Pak Pembina hadir di tengah-tengah lansia Rimbangan. Jadi Ibu Juliana dapat yang tipe gini paling sulit. Dapat tipe suami pendamping seperti Pak Raziman ini sangat sulit. Ya saya nggak tahu, tapi saya kenal sejak 2 tahun lalu ya. Sebelum-sebelumnya saya nggak tahu. Tapi dapat tipe yang ini paling sulit. Banyak orang yang diberkati oleh Tuhan. Banyak orang yang diberikan banyak hal oleh Tuhan. Tapi dia tidak hidup seturut firman Tuhan, dan dia tidak menjadikan semua yang diterima dari Tuhan itu untuk memberkati banyak orang. Tanya aja apa yang dilakukan dan saudara lihat lewat transfer di mana. Tiap hari Selasa saudara renang
saudara makan, ya. Ada yang sakit, bagaimana kunjungi, berikan juga tanda kasih. Ada yang meninggal, kunjungi, berikan juga tanda kasih. Semua pengorbanan, dan itu dari Bapa kekasih. Cuma-cuma, karena dia terima dari Tuhan juga keselamatan adalah cuma-cuma. Itu luar biasa. Sehingga saya tahu bahwa Bapak ini adalah Bapak yang sangat spesial. Ya. Dia bukan hanya hidup dari roti. Ya. Dalam Matius 4 ayat 4 dikatakan bahwa manusia bukan hanya hidup dari roti, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Keluarga ini Pak Pembina dan Pak Pembina, saya yakin lewat pembicaraan bahwa beliau bukan hanya hidup dari roti, makanan, materi, tapi juga hidup dari apa? Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Sebagai orang Kristen, bukan hanya buat Bapak kekasih ini, bagi kita semua, bahwa kita hidup bukan hanya dari materi, ya, dari roti, dari makanan, dari apa yang kita punya, tapi saudara dan saya juga secara rohani umat kita hidup dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Itu paling penting. Setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sehingga apabila saudara dan saya hidup dari firman yang keluar dari mulut Allah, saya mau tanya buat Pak Pembina, ketika melakukan ibadah lansia ini, ada firman di situ, ya. Kira-kira setelah selesai ibadah lansia, Bapak happy atau joy? Happy dan enjoy. Happy dan enjoy. Jadi plus dua, happy dan enjoy, ya. Kalau orang yang hidup dengan firman, ya, dia lebih banyak joy, bukan happy. Kalau happy itu, saudara kumpul, bersukacita, bernyanyi dengan teman yang saudara senang. Setelah itu pulang, saudara kosong. Itu happy. Happy itu senang-senang. Kalau saudara joy, saudara kumpul dengan teman-teman, bilang mana, mendengar firman Tuhan, itu masuk dalam hati saudara, merubah itu saudara, memberikan saudara kekuatan, sehingga saudara pulang, saudara terisi, saudara punya pegangan untuk melanjutkan kehidupan. Itu baru joy. Makanya harus ada joy di lansia ibadah, bukan hanya happy. Ya, banyak orang ke gereja ikut ibadah cuma happy. Oh, saya jumpa sama si ini, ya, saya menyanyi memuji Tuhan, ya. Chat ini juga saya memuji Tuhan, tapi tidak dengan hati. Ya, AI itu kita semua juga memuji Tuhan, tapi dengan hati, tidak dengan hati. Makanya dia bisa happy, tapi dia belum joy. Kalau saudara hadir tiap minggu di lansia kemana, Tuhan, saya mau berjoy di saat ini. Saya mau pulang membawa sesuatu merupakan pegangan hidup saya. Ya. Kalau saya hidup untuk Kristus, saya meninggal, saya mati untuk Kristus. Sekarang kan dunia, wah, luar biasa, ya. Kemarin ada yang loncat dari flyover, ya. Ada juga seorang dosen bunuh suaminya, ya. Terakhir juga ada seorang CCTV yang membunuh seorang lansia. Banyak. Tapi bukan cara bagaimana kita meninggal, tapi bagaimana cara kita mengakhiri bersama dengan Tuhan atau di luar Tuhan. Itu yang penting. Saya sering bilang, kita nggak usah takut meninggal. Kalau kita meninggal dengan cara apa? Ada yang juga kan mati di pesawat, kan meledakan. Ada juga ketabrak. Kemarin ada di Jemaat Helvetia, baru pulang sekolah minggu, sama anak sekolah minggu naik sepeda motor ditabrak sama mobil, meninggal. Baru semalam hari Minggu. Habis mengajar sekolah minggu, habis melayani Tuhan. Bukan cara dia meninggal, tapi bagaimana dia mengakhiri itu dalam Tuhan. Itu yang penting. Hari ini keluarga ini mengucap syukur, ya. Keluarga ini joy, ya, joy. Sehingga keluarga ini saya tahu bahwa pada saat dia melakukan ucapan syukur saat ini, bukan menambah jadi lebih lesu, tapi justru menjalani hari-hari selanjutnya penuh dengan sukacita dalam Tuhan, kegembiraan, kekuatan, dan pegangan hidup bersama di dalam Tuhan. Supaya genaplah firman Tuhan dalam Matius 6 ayat 33 tadi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan kepadamu. Semua yang Bapak kekasih keluarga dan ibu dapat dari kita. Berdoa tidak habis-habisnya. Saudara juga berdoa, ya. Dan diberkati Bapak ini.
cucunya itu diberkati. Bapak ini berdoa supaya cucunya, Bang Rian, supaya Bang Rian ini bukan hanya dapat gelar, tapi juga bisa menjadi berkat esok buat bangsa dan negara. Saya yakin tujuan Bapak bukan hanya untuk kehidupan ekonomi daripada Rian, tapi juga bagaimana Rian esok bisa jadi berkat bagi bangsa dan negara. Kalau saudara berdoa buat anak supaya anak-anak sukses, tapi saudara tidak berdoa supaya dia jadi berkat untuk bangsa dan negara, untuk banyak orang, saya pikir doa itu saudara minta bukan sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi keinginan saudara. Berdoa supaya anak saya yakin anak saya sukses, saya yakin anak saya berhasil, karena saya percaya pada saat dia sukses, di situ dia jadi berkat bagi banyak orang. Saya yakin Bapak Ibu dari orang tua pada semua kita pasti berdoa untuk Bapak ya. Berdoa tak habis-habis sampai Bapak bisa jadi jenderal dan bisa menjadi berkat. Tidak semua orang bisa seperti beliau. Saya bilang tidak semua orang. Saya juga belum tentu bisa. Mungkin kalau Tuhan kasih saya 1 triliun belum tentu saya bisa lakukan seperti beliau. Mungkin saya tidak bisa. Tapi beliau spesial. Makanya tadi minyak itu mungkin Bapak ini sudah diurapi oleh Tuhan. Pada saat pensiun diurapi oleh Tuhan, dia jadi nabi. Nabi artinya dia jadi nabi untuk lansia beriman ini bisa bagaimana dibawa ke hadapan Tuhan. Itu nabi. Dia juga bisa jadi imam di tengah-tengah keluarga, walaupun ada pergumulan yang sulit, ya. Tapi beliau tetap tangguh di dalam Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Itu hebat. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada. Rumah tangga pendeta itu tidak ada yang sempurna, tidak ada. Kalau saudara bilang hari ini ada rumah tangga yang sempurna, saudara rumah tangga sempurna, saya kasih 100 juta dari tabungan. Tidak ada rumah tangga yang sempurna, tidak ada. Semua banyak masalah, semua banyak masalah. Tapi Bapak kekasih beserta Ibu itu kuat karena kuat di dalam Kristus. Makanya hari ini mengucap syukur atas 6 poin yang mereka jalani. Bukan hanya suka, tapi juga ada pergumulan yang lain yang tidak suka. Jadi apapun yang saudara saya alami, mari kita tetap bersuka cita joy dengan Tuhan. Kita senantiasa mengucap syukur ya. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta, 10 orang. Yesus ini kalau berkati orang, wah, dia berkati dengan hampir semua orang kita diberkati kan? Ya, mungkin ada yang besar, mungkin ada yang kecil. Ya, kita diberkati semua. Tapi hanya 1 orang yang balik. Hanya 1 orang. 10 orang disembuhkan oleh Yesus. Hanya 1 orang yang balik. Hanya 1 orang yang memuliakan Tuhan. Banyak orang di dunia ini diberkati, tapi hanya sedikit yang balik dan mengucap syukur kepada Tuhan. Dan saya yakin itu Bapak kekasih adalah 1 orang itu. Dan apabila saudara juga balik mengucap syukur kepada Tuhan, 1 orang itu adalah saudara kan bersama dengan Tuhan. Itu refleksi saya waktu saya hari ini. Terakhir saya ada punya suatu ilustrasi.